Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya mau memberikan informasi teman-teman bahwa Bank BCA membagikan dividen. Nah, ini dia BBCA putuskan dividen item 2023 naik untuk pemegang sahamnya, pastinya cuan. Ya, kita sudah cuan dari capital gain-nya dan juga dapat dividen. Itu sangat luar biasa ya teman-teman ya. Apalagi teman-teman tuh ada hold BCA. Kita tahu sendiri kan, BCA ini jarang banget nama tuh damah. Dia naik terus dari tahun ke tahun pastinya. Dan juga dividennya pastinya naik dari tahun ke tahun. Oke, kita lihat dulu untuk beritanya teman-teman ya. Nah, ini dari bisnis.com ya teman-teman ya. PT Bank Sentral Asia Tbk (BBCA) atau BCA akan membagikan dividen item senilai 42,50 per saham atau setara 5,23 triliun pada Desember tahun 2003 kepada pemegang saham. Nilai tersebut naik dari teban dividen item pada akhir tahun 2022. Nah, mari kita lihat dulu tahun 2022 ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat sih tahun 2022 35. Tahunnya naik ya teman-temannya 42. Lumayan juga ya teman-temannya. Nah, meskipun sangat kecil, tapi jadilah teman-teman. Kita dapat duit jajan, itu aja. Oke, kita lihat lagi ke bawah. Nah, kalau kita lihat sih adapun nilai dividen item itu naik sekitar 21,3% dibandingkan tebaran pada tahun 2022 sebesar 35 per saham atau dengan nilai 4,31 triliun. Ya, karena kan laba BCA ini kan naik, pastinya juga untuk dividennya juga naik teman-teman itu. Nah, dividen itu tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perusahaan pada tanggal 5 Desember tahun 2003 di jam 4 sore nanti. Nah, untuk record date-nya, nah, tulis manajemen BCA di publikasi hari ini di Bisnis Indonesia pada Kamis 23 November tahun 2003 itu. Nah, ini adalah berikut jadwal dividen item tahun 2023 ya teman-teman untuk BCA. Nah, ini pengumuman di Bursa Efek Indonesia dan short kabarnya 23 November tahun 2003 hari ini ya teman-teman ya. Nah, untuk akhir periode untuk perdagangan saham dengan hak dividen yaitu Kamdet untuk pasar reguler dan negosiasi yaitu tanggal 1 Desember tahun 2003. Untuk akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen Kamdet untuk pasar tunai di tanggal 5 Desember tahun 2023. Untuk awal periode perdagangan saham tanpa hak dividen ex-date-nya untuk pasar reguler dan negosiasi yaitu 4 Desember tahun 2003. Untuk awal periode perdagangan saham tanpa hak dividen yaitu ex-date-nya untuk dividennya pasar tunai yaitu di tanggal 6 Desember tahun 2003. Nah, untuk tanggal pemegang saham yang berhak mendapatkan dividennya, nah, untuk record date-nya itu 5 Desember tahun 2003. Nah, jadi untuk tanggal pembayaran dividen itemnya di tanggal 20 Desember tahun 2003. Sangat bagus banget untuk akhir tahun dan untuk Natalan teman-teman itu. Oke, mari kita lihat dulu ya teman-teman ya. Nah, jadi come date-nya di tanggal 1 nih. Nah, jadi teman-teman tuh kalau masih megang dan hold di tanggal 1 ini sampai di penutupan bursa nanti akan mendapatkan dividennya teman-teman. Nah, kalau teman-teman tidak pegang, artinya teman-teman misalkan mau beli di tanggal 4 ini, teman-teman tidak akan mendapatkan nama itu dividennya itu. Nah, ini akan dicatatkan dan di tanggal 20 nanti akan dibayarkan untuk dividennya. Nah, di bulan Desember tahun 2003 teman-teman itu. Oke. Nah, mari kita lihat dulu untuk chartnya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat sih untuk chart untuk Bank BCA ini sideways ya teman-teman, naik turun, kadang ke 9.000, kadang ke 8.000. Oke, coba kita lihat dulu untuk ATH-nya. Saya lihat untuk 1 bulan. Nah, kalau kita lihat untuk ATH yang paling tinggi itu ada sekitar di 9.450. Nah, apa ada yang lebih tinggi lagi? Nggak ada sih, 1.400. Nah, inilah yang paling tinggi ada 1.450. Nah, sempat perkiraan itu mau ke 10.000 di tahun 2023 nih. Sepertinya sih nggak kecapai sih ke 10.000 teman-teman. Nah, apakah nanti untuk saham BCA ini akan ke 9.000 lagi? Bisa ya teman-temannya. Karena harganya saja sekarang 8.925. Kemungkinan besar bisa ke sana deh teman-teman. Kalau tidak ada halangan untuk namanya market nanti teman-teman itu. Nah, kalau kita lihat sih untuk di kalendernya lumayan juga ya teman-temannya. Dia sideways dia teman-temannya untuk saham BCA ini. Nah, kalau kita lihat sih untuk hari ini sepertinya asing ada beli ya teman-teman. Nah, ini dia hari ini asing ada makan akumulasi teman-teman juga ya teman-temannya. Nah, Bank BCA ini adalah rajanya nama tuh untuk persahaman teman. Kenapa rajanya? Ya karena tidak ada nama tuh drama. Dramanya naik turun
tapi dia pastinya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan kenaikan terus teman-teman. Oke, coba kita lihat untuk dalam mingguan teman-teman ya. Nah, ini dalam minggu ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat dari tahun ke tahun dia bentuk gini teman-teman. Nah, bentuknya naik terus ya teman-teman, jarang banget dia turun teman-teman. Turun yang paling parah adalah di pas corona kemarin teman-teman, pada saat COVID-19 kemarin tuh dia turunnya dalam banget. Nah, itu adalah saatnya untuk beli Bank BCA teman-teman. Kalau teman-teman nggak beli ya mungkin nggak dapat ini teman-teman. Kalau teman masih hold pada saat COVID kemarin tuh pasti cuannya tuh luar biasa banget ya teman-teman ya. Nah, kalau kita sih untuk hiknya tadi ada di 9.450 ya teman-teman ya. Nah, apakah nanti akan mencetak ATH lagi untuk Bank BCA ini, kita gak ada yang tahu ya teman-teman ya. Harusnya sih di akhir Desember ini bisa saja dia mencetak ATH lagi kalau nggak ada halangan, atau di tahun 2024 nanti awalan teman-teman, menunggu kuartal keempatnya, dan juga untuk laporan untuk di tahun 2023 berapa sih dia mencetak labanya dibandingkan tahun 2022. Kalau kita lihat sih sepertinya pastinya lebih besar dibanding tahun 2022 teman. Nah, kalau kita lihat untuk apa kuartalnya saja luar biasa banget ya teman-teman ya dibanding tahun 2022. BCA ini sangat bagus banget, rajin bagi dividen teman-teman ya, meskipun dividennya nggak terlalu besar ya teman-teman ya, sangat kecil, tapi lumayan juga teman-teman. Karena namanya itu kita itu investasi jangka panjang teman-teman. Kita akan mendapatkan nama itu untuk dividennya sekitar 2,3%. Lumayan juga ya teman-teman, sangat kecil, tapi kita akan mendapatkan di capital gain-nya, kenaikan sahamnya. Jadi apakah teman-teman masih ada hold untuk saham BCA ini? Ya selamat ya teman-temannya, hold ya. Sebelum stop trade aja pasti banyak yang sudah hold ya teman-temannya itu. Oke, mungkin itu saya sih teman-teman untuk pembahasan untuk saham BCA ini. Nah, apakah nanti untuk besok akan naik? Kemungkinan besok akan naik ya teman-temannya. Nah, pastinya dia tuh sering banget sama tuh mantul ya teman-teman. Kalau misalkan suku bunga di Amerika ditahan, dia naik terus ya teman-temannya, bisa ke 3%, 2%, tapi besok-besoknya diturun lagi. Ya seperti itu terus teman-teman, sideway-nya itu yang pernah kita lihat terus ya teman-teman untuk saham BCA ini. Dan juga untuk market cap-nya ini masih bertahan di nomor 1 ya teman-teman ya, takut kesusul di band nanti itu. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk pembahasan saham BCA mau bagi dividen teman-teman. Nah, untuk dividennya itu lumayan juga ya teman-temannya, Rp42 untuk per saham. Jadi kalau teman-teman punya 10 lot artinya mendapatkan 42.000. Itu lumayan banget teman-teman. Ya, meskipun nggak besar ya jadilah ya teman-teman ya, untuk duit jajan saja itu aja. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.